Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Dan di video kali ini, saya mau membahas mengenai emiten yang lagi ramai di kalangan para pelaku pasar nih, yaitu Bank BTPN Syariah atau ticker code-nya adalah BTPS. Nah, kenapa sih BTPS ini kinerjanya bisa turun dan apakah emiten BTPS ini bisa turn around ke depannya? Kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Oke, nah jadi memang kalau kita bicara soal BTPS nih, ini salah satu emiten yang lagi ramai diperbincangkan oleh para pelaku pasar. Ya, karena harga saham BTPS ini saat video ini dibuat sudah terkoreksi signifikan ke level sekitar 1.700-an. Dimana artinya harga saham BTPS saat ini terkoreksi sekitar 40% year to date jika diukur dari awal tahun 2023. Atau bahkan jika diukur dari harga saham tertingginya di 5.000-an saat awal-awal 2020 kalau saya nggak salah ingat, harga saham BTPS ini sudah terkoreksi hampir 70% dari harga tertingginya. Dan jika kita hitung secara market cap-nya, maka market cap BTPS juga sudah hilang hampir 70% dari sekitar 38,5 triliun rupiah menjadi 12,7 triliun rupiah per video ini dibuat. Dimana untuk sektor perbankan, penurunan ini cukup mengejutkan ya para pelaku pasar. Karena jarang banget sebuah perbankan yang sebenarnya adalah perbankan sehat, turunnya bisa sedemikian dalam. Nah, pertanyaannya adalah apakah penurunan harga saham dan market cap BTPS ini merupakan sebuah opportunity atau sebaliknya ini merupakan sebuah value trap. Nah, terkait hal ini kita akan bahas di belakang ya. Sebelum masuk ke poin sana, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan harga saham BTPS ini terkoreksi signifikan. Nah, jadi perlu teman-teman pahami bahwa memang koreksi harga saham BTPS ini disebabkan karena laba yang juga terjadi penurunan. Walaupun kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, secara top line atau pendapatan, BTPS ini mengalami peningkatan. Di tahun 2022, BTPS ini mencatatkan pendapatan sekitar 5,37 triliun rupiah dan di tahun 2023 menggunakan laporan keuangan kuartal 3 yang disetahunkan diperkirakan akan mencapai 5,74 triliun rupiah. Akan tetapi, dari sisi bottom line atau net profitnya, laba bersih dari BTPS ini turun dari sekitar 1,78 triliun rupiah di tahun 2022 menjadi 1,34 triliun rupiah di tahun 2023. Ya, ini kembali lagi menggunakan kuartal 3 yang disetahunkan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pendapatan bisa meningkat tapi laba bersih menurun? Nah, jawabannya adalah karena penurunan laba bersih BTPS ini dipengaruhi meningkatnya cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, di mana beban CKPN yang dibentuk oleh BTPS ini meningkat cukup signifikan ya, di mana per kuartal 3 2022 lalu misalkan beban CKPN dari BTPS ini hanya sekitar 634,5 miliar rupiah. Akan tetapi per kuartal 3 2023 ini meningkat signifikan menjadi 1,19 triliun rupiah. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun, beban CKPN dari BTPS ini bertambah sekitar 563,4 miliar rupiah atau hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan CKPN dengan aset produktifnya sendiri, ini ada kenaikan nih. Dari rasio sekitar 3,96% tahun 2022 lalu, kemudian naik menjadi 4,27% di kuartal 2 2023 dan kembali naik lagi nih menjadi 4,65% di kuartal 3 2023. Jadi nggak heran ya kalau beban kenaikan CKPN di kuartal 3 2023 ini lebih besar dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya dan membuat bottom line dari BTPS otomatis mengalami penurunan. Dan kalau kita bandingkan nih dengan historical di tahun-tahun sebelumnya, persentase pembentukan CKPN terhadap aset produktif di BTPS ini lebih besar di tahun 2023 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang menyebabkan kenaikan dari beban CKPN ini? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui kalau di dalam perbankan ini wajib untuk membentuk yang namanya CKPN
ya, atau tadi cadangan kerugian penurunan nilai jika dirasa ada sejumlah kredit yang berpotensi gagal bayar. Nah, dalam case BTPS, kenaikan CKPN ini disebabkan oleh repayment rate BTPS yang masih tertahan di angka 92,9%. Dan for your information, repayment rate sendiri adalah perbandingan antara orang yang bayar gitu ya, gampangnya dibandingkan dengan orang yang meminjam. Atau ya sederhananya adalah berapa sih yang mengembalikan pinjamannya. Nah, repayment rate BTPS tahun 2023 yang sebesar 92,7% tadi, ini lebih rendah dibandingkan dengan repayment rate di tahun 2022 dan 2021. Di mana repayment rate tahun 2022 adalah 94,7% dan repayment rate di tahun 2021 adalah 95,8%. Nah, jadi tingkat pengembaliannya ini belum pulih ya. Karena kan kita tahu suku bunga BI juga sedang tinggi, jadi kenaikan suku bunga ini juga menyebabkan tingkat pengembalian dari nasabah BTPS ini menjadi lebih rendah. Dan sebagai informasi tambahan juga, kalau kita bedah di dalam laporan keuangan BTPS, ini ada yang namanya piutang murabahah. Nah, di dalamnya itu ada atau sudah dibentuk write-off atau penghapus bukuan yang lebih besar selama tahun berjalan ini, sekitar 1,04 triliun rupiah sampai dengan kuartal 3 2023. Nah, angka write-off ini juga lebih tinggi nih dibandingkan dengan full year tahun 2022 lalu yang sempat di angka 950 miliar rupiah. Nah, sayangnya walaupun sudah dihapus bukukan, tapi NPL dari BTPS ini masih meningkat, di mana NPF atau non-performing fund untuk yang gross BTPS sendiri di kuartal 3 2022 tahun lalu itu ada di kisaran 2,4%, sementara NPF gross tahun ini di kuartal 3 itu naik menjadi 3%. Nah, kenaikan NPF gross dari BTPS ini disebabkan karena adanya kenaikan piutang murabahah yang dalam status DPK atau dalam perhatian khusus. Sejumlah kredit yang masuk ke dalam kategori DPK ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 272 miliar tahun 2022 menjadi 493 miliar di tahun 2023 kuartal 3 ini, atau meningkat sekitar 81%. Demikian pula untuk status yang kredit yang kurang lancar, ini juga ada peningkatan dari 187 miliar menjadi 304 miliar atau meningkat sekitar 62% year on year. Nah, dari sini kita udah bisa dapat gambaran nih kalau memang beban CKPN BTPS ini lagi gede banget, dan ya nggak heran kalau labanya mengalami penurunan. Anyway, ini bukan kasus yang pertama kali terjadi ya, karena tahun 2020 ya sejumlah emiten perbankan di mana salah satunya adalah Bank BNI atau BBNI ini juga mengalami case yang kurang lebih sama dengan BTPS ya, di mana pengalaman mengenai BBNI sendiri saya udah pernah bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya atau nanti linknya ditaruh di kolom deskripsi. Nah, akan tetapi ya setelah beberapa tahun kemudian kita bisa lihat bahwa Bank BNI sendiri ya berhasil mengatasi CKPN-nya tadi ya, dan seiring dengan CKPN yang dibentuk semakin lama semakin kecil juga, NPL-nya juga semakin turun ya, laba bersih dari BBNI kembali meningkat. Nah, pertanyaan berikutnya pastinya adalah kok bisa nggak sih kalau BTPS ini kedepannya akan kembali pulih nih ya dari kinerja bottom line-nya. Oke, langsung kita bahas aja ya. So, in my opinion terkait dengan BTPS ini, saya dan teman-teman di RK Team meyakini emiten ini bisa pulih. Ya, jadi yang seperti tadi saya sampaikan, ya hal ini juga bukan pertama kalinya terjadi, melainkan sejumlah perbankan lainnya seperti BBNI pun juga pernah mengalami hal ini. Meskipun tidak 100% sama persis ya, karena target market dari BBNI dan BTPS ini berbeda, di mana BTPS sendiri target marketnya adalah segmen ultra mikro. Nah, kenapa nih saya bisa yakin bahwa BTPS ini bisa pulih ke depannya? Pertama, kalau kita lihat di dalam public expose ya, BTPS sendiri manajemennya ini udah berkomitmen nih untuk memperbaiki tingkat pengembalian repayment rate tadi dengan cara meningkatkan kualitas dari debiturnya. Nah, secara data ini sebenarnya udah mulai kelihatan nih. Meskipun tadi kita lihat kalau misalkan ada kenaikan non-performing fund karena call 2 atau status dalam perhatian khusus tadi meningkat ya secara
year on year dari 2022 ke 2023. Akan tetapi secara Q on Q atau quarter on quarter sendiri, ini ada penurunan ya jumlah kredit yang dalam status DPK atau dalam perhatian khusus tadi sebesar 10,34%, dari 544 miliar di Q2 2023 menjadi 493 miliar di Q3 2023. Dan nggak cuma itu aja, tapi BTPS juga berupaya supaya risiko portfolio piutang yang masuk ke dalam QOL atau Call 2 ini ya, atau dalam perhatian khusus ini dapat ditahan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan meningkatkan yang namanya tingkat kehadiran pertemuan para nasabahnya, atau biasa mereka sebut dengan bi-weekly meeting. Bicara mengenai bi-weekly meeting ini sendiri, tingkat kehadiran dari nasabah sebelum pandemi itu ada sekitar 90%-an. Namun sejak pandemi hingga saat ini, tingkat kehadiran bi-weekly meeting tadi terus menurun. Nah, namun kabar baiknya adalah terjadi tren peningkatan dari tingkat kehadiran bi-weekly meeting ini, di mana per kuartal 3 2023 untuk bi-weekly meeting ini sendiri ada di kisaran sekitar 82%, dan sampai dengan akhir tahun 2023 ditargetkan angka bi-weekly meeting ini ada di angka sekitar 85%. Kemudian di sisi lain juga cost of fund dari BTPS ini mengalami penurunan ya, sehingga kedepannya kita bisa berekspektasi bahwa net interest margin dari BTPS tetap akan terjaga. Dan selain itu, hal yang membuat kita optimis ya bahwa BTPS ini bisa memperbaiki kinerjanya adalah dari jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi saat ini sudah jauh lebih rendah dan dalam tren yang terus menurun, di mana jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi pada tahun 2020 lalu mencapai 3 triliun rupiah dan berangsur turun sampai per kuartal 3 2023 ini jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sudah turun mencapai 827 miliar rupiah. Ya, meskipun angka ini masih di atas sebelum pandemi yang rata-rata di kisaran sekitar 100 miliar rupiah. Anyway, perjalanan dari pemulihan debitur dari BTPS ini akan saya tanyakan langsung nih kepada pihak manajemen BTPS di dalam webinar Meet the Company dengan emiten BTPS yang akan diselenggarakan oleh RK Team pada akhir bulan November ini. Nah, apa itu Meet the Company? Nah, bagi yang belum tahu, Meet the Company atau MTC ini adalah salah satu benefit dari RK Platinum Member, ya, di mana RK Team mengundang sejumlah emiten untuk membawakan update dan strategi perusahaan ke depan. Dan BTPS ini adalah salah satu emiten yang dalam waktu dekat ini akan hadir untuk memaparkan kondisi terkini dari usahanya dan sekaligus berdiskusi dengan teman-teman member dan investor. Info mengenai RK Platinum Member bisa kalian cek di kolom deskripsi berikut ini. Nah, kesimpulannya adalah dengan adanya perbaikan kualitas debitur, kemudian customer attendance on bi-weekly meeting yang juga mulai meningkat ya, kemudian jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi juga terus menurun, dan juga cost of fund bisa dijaga di level yang lebih rendah, maka diharapkan kedepannya repayment rate akan mulai naik, NPF kembali mengecil, CKPN juga kembali mengecil, dan diharapkan laba bersih atau bottom line dari BTPS ini kembali recover. Nah, kalau pendapat kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian BTPS berpotensi untuk turnaround atau tidak? Coba share pendapat kamu di kolom komentar. Oke, itu dulu pembahasan kita kali ini. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.